Hai hai hai, welcome to Barani Investasi. Nah, ketemu lagi nih dengan channel Barani Investasi. Sebelum sobat melanjutkan menonton video ini, sobat jangan lupa subscribe, like, comment, share, and follow sosial media kita ya. Karena ada banyak hal menarik seputar investasi yang akan kita bahas di channel ini. Jadi, bagaimana sih cara berinvestasi? Baik di pasar perdana ataupun pasar sekunder, jangan di skip ya, agar sobat berani investasi mengetahui bagaimana sih cara berinvestasi di pasar modal. Jadi sama-sama kita simak video berikut ini. Sobat, pernah dengar saham yang akan IPO atau saham yang akan tercatat di Bursa Efek Indonesia belum? IPO merupakan proses di mana suatu perusahaan yang akan melakukan pelepasan kepemilikan sahamnya ke publik untuk pertama kalinya di Bursa Efek. Dan pasar ini disebut pasar perdana. Dalam penawaran perdana ini, ada peran underwriter sebagai pihak penjamin efek kepada investor dan perusahaan. Nah, sobat, underwriter ini sangat memiliki peran penting atas naik dan turunnya saham pada saat pertama kali dipasarkan. Jadi, sobat perlu perhatikan juga track record underwriternya sebelum ikut dalam IPO saham yang akan diterbitkan. Selain itu, sebelum perusahaan melepaskan kepemilikan sahamnya ke publik, perusahaan harus menunjukkan prospektus dari perusahaan itu sendiri, di mana prospektus itu berisikan tentang jumlah saham yang diperjualbelikan ke publik, harga saham yang ditawarkan, rencana penggunaan dana hasil penawaran saham, penjamin efek atau underwriter, gambaran umum kondisi perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan masih banyak lainnya. Untuk calon investor dapat melihat dan menilai perusahaan berdasarkan prospektus tersebut dan akhirnya mengambil keputusan. Perlu sobat ketahui nih, sebelum saham dipasarkan di Bursa Efek, pada masa IPO ada 5 tahap status penawaran sesuai dengan tanggalnya. Yang pertama, masa penawaran awal. Masa ini adalah masa penawaran rentang harga saham yang ditawarkan kepada calon investor. Contohnya nih sobat, perusahaan dengan kode saham ABCD melakukan penawaran harga awal di rentang 100 sampai dengan 110 per lembar saham. Sobat, sebagai calon investor bisa melakukan pemesanan di rentang harga tersebut. Dengan catatan, pemesanan bisa dilakukan minimal 1 lot atau sama dengan 100 lembar saham. Tahap berikutnya, masa penawaran umum. Pada tahap ini merupakan penentuan harga saham dari harga penawaran awal sebelumnya. Contohnya nih sobat, pada saham dengan kode ABCD tadi, yang harga penawaran awalnya berkisar 100 sampai 110. Harga penawaran ditetapkan pada harga maksimal dari penawaran awal, yaitu 110 per lembar saham. Nah, untuk sobat yang ketinggalan memesan pada penawaran awal tadi, sobat bisa ikut melakukan pemesanan pada masa penawaran umum ini. Untuk tahap yang ketiga, yaitu masa penjatahan saham. Pada tahap ini, investor akan diinformasikan berapa hasil penjatahan yang diterima dari pesanan awal tadi. Contohnya nih sobat, sobat yang memesan saham dengan kode ABCD tadi sebanyak 100 lot. Pada proses penjatahan saham ini, sobat terkadang tidak mendapatkan 100% saham sesuai pesanan sobat. Bisa saja sobat hanya mendapatkan setengahnya, yaitu 50 lot. Nah, untuk sisa dana sobat nanti akan dikembalikan ke rekening sobat ya. Tahap selanjutnya yaitu tahap distribusi saham, di mana pada masa ini saham hasil penjatahan yang sobat terima akan didistribusikan kepada sobat dan akan masuk ke dalam portofolio sobat loh. Dan tahap kelima yang merupakan tahap akhir saham IPO adalah masa pencatatan saham di Bursa Efek.
Pada masa inilah saham sobat dapat diperjualbelikan secara publik di pasar modal. Tentunya sobat ingat dong pada awal video ada kita bahas yang namanya pasar sekunder. Nah, pasar yang setelah melakukan masa IPO dan tercatat di bursa efek inilah telah memasuki yang namanya pasar sekunder. Di dalam pasar ini, saham sobat bisa diperjualbelikan. Di pasar ini juga, sobat bisa langsung membeli saham yang kira-kira ingin sobat miliki berdasarkan ketertarikan dan analisis sobat. Saham seperti Bank Sentral Asia dengan kode saham BBCA, saham Bank Rakyat Indonesia dengan kode BBRI, ataupun saham Gojek, Tokopedia dengan kode saham GoTo, dan masih banyak lainnya. Saham-saham tersebut merupakan saham yang sudah ada di pasar sekunder. Sobat bisa membeli sahamnya kapan saja, dan sobat juga bisa menjualnya kapan saja. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi, jadi sobat makin tertarik dong ingin berinvestasi. Karena investasi di pasar modal khususnya saham, ada dua pendapatan atau keuntungan, yaitu pendapatan dividen dan capital gain. Nah, untuk pembahasan lengkapnya tentang pendapatan yang akan diterima dari investasi saham akan kita bahas pada next video ya sobat. Jadi, sobat jangan lupa subscribe, like, comment, share, and follow sosial media kita ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, karena ada banyak hal menarik seputar investasi yang akan kita bagikan kepada sobat berani investasi. Dengan sobat belajar investasi di channel ini, maka sobat selangkah lebih maju untuk menentukan masa depan. Jadi, yuk tunggu apa lagi? Sekarang kita harus mulai berani investasi.